sudah hadir di press conference Curhat Online web series. Selamat datang ya. Perkenalkan nama saya Kamal Rashid, saya akan memandu acara sampai selesai. Yang pasti sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk rekan-rekan media yang sudah hadir saat ini. Hari ini kita akan menyaksikan peluncuran web series Curhat Online. Jadi series ini merupakan series yang unik banget. Saya juga excited banget nih pengen ngobrol sama yang punya hajat ya hari ini. Karena direkam semuanya melalui aplikasi Zoom dan dibuatnya dari rumah masing-masing. Semuanya shooting from home. Jadi keren banget, pasti penasaran banget. Dan web series ini merupakan produksi dari Kui Entertainment, digital media platform yang sudah menghasilkan banyak sekali konten di YouTube ya. Dan Curhat Online ini akan tayang besok 15 Mei 2020. Setiap harinya bakal ada 2 episode dan ini terdiri dari 10 episode. Dari 15 Mei sampai 20 Mei. Jadi kita bisa sore-sorenya dihibur sama Curhat Online nih di web seriesnya. Dan bisa disaksikan di kanal YouTube-nya Kui Entertainment ya, nggak bisa di tempat lain. Jadi cuma di situ doang kalau mau nonton. Nggak bayar juga, di YouTube kan gratis ya. Kalau gitu langsung aja saya pengen mulai ngobrol-ngobrolnya. Saya pengen memanggil semua filmmakers-nya terlebih dahulu. Sang produser ya, Bapak produser dari Fahri Albar dan Gading Martin. Sudah hadir kah? Halo? Mana dia orang-orangnya? Kemudian nanti juga kita bakal ngobrol sama sutradara web series Curhat Online ini, ada Ryan Manwarfa. Ryan mana Ryan? Sudah hadir juga. Oh, Papa Gading sudah ada. Mas Ai Albar juga sudah ada. Dan kita juga bakal ngobrol sama penulis ceritanya, yaitu Stephanie Josephine alias Tepi. Mbak Tepi, mana Mbak Tepi? Ini Dalen. Nah ya, kamu siap-siap ganti dulu, nanti kita tinggal berenang. Papa Gading? Papa Gading ngobrol sama siapa? Papa Gempi dong. Oke, sudah hadir semuanya ya. Para narasumber ciamik kita, oke, sudah tuh berderet di bawah kalau dari layar laptop saya. Ini saya untuk pertama ngobrol-ngobrolnya, saya pengen ngobrol langsung sama para bapak-bapak produser ya. Ini serius begitu tahu ada proyek seperti ini, itu saya pribadi, wih, apaan nih, lucu banget nih, unik banget nih. Web series, tapi begitu lihat trailernya juga, trailernya by the way udah ada ya di YouTube ya? Udah. Jadi kayak acting tapi nggak acting, kayak lucu deh. Ini mungkin produser dulu deh. Kenapa? Pertanyaan besarnya tuh kenapa? Silakan. Nggak, emang acting is not acting, you know? Harus natural ya, Ding ya? Iya, benar. Benar. Ya mungkin sebelumnya saya mau ngucapin dulu selamat siang semuanya. Thank you buat rekan-rekan media dan semuanya yang udah nyempetin waktunya di situasi sekarang yang lagi sulit, serba terbatas. Thank you banget untuk waktunya. Nah, untuk menjawab pertanyaan tadi, mulai dijawab kan ya? Mal? Boleh. Silakan. Untuk menjawab tadi, apa ya Bro Gading ya? Jadi ya mungkin waktu itu kita lagi mikir aja di situasi sekarang kayak begini kan yang serba terbatas, serba sulit, orang makin stres, ya kan semua. Dan nggak ada hiburan sama sekali. Semua hiburan dari sport, musik, apapun terhenti, ya kan? Akhirnya ya dari tim Kui Entertainment, ya Gading dan tim semua, termasuk saya, akhirnya coba mikir, kita apa yang kita bisa lakuin untuk tetap menghibur, karena itu salah satu moto dari Kui Entertainment kan? Ya kan? Betul. Nah, kita akhirnya semua di kala yang sulit ini, dibanding semua pada stres, udah kita cetusin aja deh. Coba kita tetap hibur, kita coba berkreasi dengan beradaptasi dengan segala situasi yang ada gitu. Akhirnya teruslah coba kita tahu orang-orang sekarang semua lagi masih pada Zoom segala macem. Ya abis itu ya Bro Gading, abis itu kita bilang why not kita bikin sesuatu yang menghibur dengan beradaptasi dengan situasi. Rhymes ya. Gitu sih. Iya nggak Bro? Betul. Karena terusin coba, ada tambahan nggak Bro Gading? Ya untuk tetap waras dalam kondisi seperti ini, untuk tetap biar kita still sane and don't jadi mad gitu, kita harus melakukan sesuatu yang positif, yang tetap senang. Gimana caranya? Bukan kita ingin cari satu ide yang
yang relate banget sama keadaan sekarang. Dan mungkin juga nanti kalau misalnya teman-teman nonton, cerita-ceritanya itu adalah benar-benar cerita yang relate banget sama, gua banget loh ini kejadian ini nih. Jadi memang kita bikin serelate mungkin sama keadaan sekarang dengan situasi yang ada, dan bukan cuma menghibur aja, tapi juga ada pesan-pesan moral karena memang web series Curhat Online ini dibikin pas dalam kondisi pandemi ini dan juga di bulan Ramadan gitu. Jadi memang situasinya juga situasi yang sama gitu. Jadi relate banget deh. Iya, benar. Oke. Berarti dimulai dari 2 obrolan bapak-bapak gitu ya, di tengah pandemi, yang pengen sebenarnya ya tetap berkarya dari rumah gitu ya. Betul. Jadi tetap bisa. Tapi mungkin dikasih tahu juga ini soal Kui Entertainment-nya ini nih. Oke. Tahu subscribernya sudah banyak, terus konten-kontennya juga sudah oke sekali gitu ya. Thank you. Tapi mungkin ada yang belum tahu nih media-media nih. Silakan. Ya, jadi Kui Entertainment ini sebenarnya dari awalnya obrolan sama Raffi Ahmad. Karena memang kita kenal udah lama kan sama Raffi, kita main bareng segala macam. Terus kita tahu Raffi juga besar di digital media sosialnya juga besar. Terus apa yang kita bisa bikin bareng yuk gitu. Akhirnya mulai brainstorming segala macam, kenapa kita nggak bikin media juga yuk gitu. Karena kita besar di media. Terus zaman sekarang juga memang digital tuh lagi memang hype banget gitu. Karena semua serba digital kan. Yang paling cepat, praktis, informatif, tapi juga edukatif dan fun. Itulah akhirnya kita bikin Koyo gitu. Makanya akhirnya ngajak AI, dan ada beberapa teman di belakang juga, maksudnya bantu untuk produksi, bantu untuk marketing segala macam. Akhirnya kita meresmikan Koi bulan lalu lah gitu, dan udah beberapa kita coba ini yang berhubungan dengan hobi-hobi teman-teman selebriti gitu, yang mungkin memang diawali oleh saya dan Raffi gitu. Ada Markicop, ada lima ini segala sesuatu yang berhubungan dengan misalnya kayak siapa sih 5 aktor inspirasi gue gitu. Oh iya, paham. Apa 5 film favorit gue teratas, pokoknya it's all about 5 gitu. 5 things the most you love gitu ya. Okay. Terus ada juga Nantang itu ya nanti artis bisa lawan artis bisa lawan followers, bisa lawan subscribers, terus bisa atlet, bisa siapapun, public figure lawan followersnya, itu bisa selalu kita kembangin gitu. Dan Nantang ini juga memang di episode pertama ini memang saya bertemu langsung dengan Raffi, karena memang kebetulan rumah saya memang sebelahan sama rumah Raffi. Jadi dalam masa ini juga yang paling menghibur adalah saya ke rumah Raffi dengan segala prosedur ya, yang ada. Iya. Protokoler kesehatan tetap dijalankan ya. Tahu dong, rumah Gubernur Andara itu kan punya dischamber sendiri kan. Iya. Tapi nanti dalam masa-masa PSBB gini, walaupun misalnya kita tidak bisa ketemu, kita bisa juga lakukan tantangan-tantangan ini melalui sistem online juga gitu. Terus kita juga ada Podskoy, ini YouTube dan juga podcast yang bisa teman-teman dengerin di Spotify juga. Ini pokoknya semuanya kita develop supaya bisa terus menghibur orang-orang lewat berbagai macam konten, lewat berbagai macam medianya gitu. Bisa YouTube, bisa podcast, bisa apa aja. Instagram juga kita juga ada di situ. Jadi nanti bukan cuman kita menawarkan sesuatu terus gitu, tapi juga kita undang orang-orang untuk membuat konten dan memberikan itu ke kita gitu, dan pasti akan ada. Iya, lebih gitu. Kalau boleh nambahin dikit, lebih di engagement ya, Ding ya. Benar. Kita mau ada itu engagement sama followers kita, sama subscriber kita gitu. Oh, jadi mereka nggak cuma nonton doang, nggak cuma nikmatin doang, tapi bisa terlibat di dalamnya. Bisa terlibat, bisa banget. Kita butuh, memang saat ini kan yang kita butuhkan adalah orang-orang yang kreatif, orang-orang yang produktif gitu, anak-anak muda yang banyak banget idenya, terus bingung mau nuangin kemana ya gitu. Silakan, kita sangat terbuka sekali. Oke. Yes. Dan saya udah sempat lihat sih itu channel YouTube-nya kan. 700.000 loh subscribernya loh, luar biasa. Not bad. Thank you. Not bad at all kalau itu mah. Dan yang paling utama adalah
soal kreativitasnya itu loh yang nggak bakal boleh berhenti. Dan kalau ngomongin kreativitas, ini termasuk yang kreatif nih proyek yang satu ini, si web series ini nih, Curhat Online. Yeah. Kalau buat saya pribadi, ini pertama kalinya kah untuk web series itu atau ada sebelumnya pernah bikin proyek ini? Dari Kui pertama kali. Pertama kali Dari Kui banget pertama ini kali. original series pertama. Dan gue rasa kalau dilihat-lihat lagi ya, web series yang diperankan oleh aktor-aktor film layar lebar, ini kayaknya yang pertama deh. Saya belum kayaknya sepertinya iya ya. Nah itu saya sendiri kurang tahu kalau di sini. Kayaknya iya kita deh. ngelakuin Tuh apa biasanya aja tuh untuk banyak menghibur yang penting. Web series tuh biasanya tuh banyak kayak aktor-aktor baru tuh bisa tuh web series. Ini yang udah melanglang buana di berbagai film layar lebar, web series pula gitu loh. Ada aktor senior macam Sultan Djorghi lagi. Benar ya? Jadi ya di sini kan senior ya dia. Bisa dibilang di sini cukup komplit gitu. Maksudnya Ai kita tahu dia besar di film, dia musik juga, darah seninya. Jangan ditanya deh, semua filmnya gokil-gokil, masuk festival semua. Sultan Djorghi ini pangeran sinetron lah bisa dibilang ya. Sinetron stripping kita baca. Ada ratu komedi Enzi ini gokil nih. Ada Cantika, Abiga Cantika, ada penyanyi juga. Terus ada Aca. Ini Dan juga ada Aca Septriasa. Peraih Piala Citra kan juga tuh? Aca. Dan ada anaknya Roy Martin. Wes, gokil. Siapa yang nggak tahu? Gading. Jadi merangkap produser sekaligus cast juga ya di situ ya. Iya, Bang. Iya, pengen double banget rezekinya Bapak yang satu ini ya. Ya gitu tahu dah masa-masa sulit, Bang. Oke. Saya boleh ngobrol soal ininya nggak sih, ide-ide kreatifnya nih. Saya juga pengen ngobrol sama sutradara sama penulisnya nih. Boleh ya? Udah ada Ryan kan? Boleh ya. Ada Ryan kan? Yes, ada Ryan, ada Tepi juga. Iya, hai. Ini mungkin diceritain awalnya juga deh, terlibat sama dua papa-papa ini nih. Mau Ryan dulu apa aku dulu? Boleh. Ryan? Jadi emang siapa? Ryan dulu deh. Boleh. Jadi emang awalnya sih emang sempet ngobrol-ngobrol sama Mas Ai sama Mas Gading dan Kui kan. Gimana kita bisa membuat suatu konten tapi tetap aman, tetap ngehargain social distancing. Dan lalu saya kepikiran kayak the best way to do it itu melalui ya Zoom call. Karena situasi seperti ini kan ya kebetulan pasti teman-teman media juga pasti ngerasain kalau semua meeting kan semua serba lewat Zoom kan. Yap. Dan kayaknya make sense kalau misalnya, tapi gimana ya, biasanya tuh kalau misalnya ngobrol-ngobrol soal kerjaan, let's say kita ada jadwal 1 jam untuk ngomongin kerjaan di Zoom meeting. Atau si yang lain ngerasain juga, ini mungkin saya aja kali. Biasanya tuh 20 menit ngomongin kerjaan, sisanya tuh udah bercanda, udah ngasal. Oke. Nah, di situ yang mungkin bisa kita mainin untuk jadi suatu konten. Makanya terjadilah si Curhat Online ini. Oke. Tapi untuk awalnya, itu dulu. Tepi belum Tepi. Kalau aku sebenarnya, aku dikabarin Ryan, kita mau bikin web series ini. Premis ceritanya Ryan udah punya. Seperti dilihat Nadif itu orang HRD lah gitu yang biasa dengerin curhatan karyawan. Terus karakternya ini, tapi aku yang kembangin lagi kan. Terus aku sama Ryan juga memang punya background pernah kerja di startup. Aku punya background kerja kantoran. Kerja kantoran 10 tahun. Terus jadi udah biasa, maksudnya pernah ngalamin stres karena kerja juga, terus udah biasa dengerin curhat teman-teman juga gitu. Jadi masalah yang kita angkat di sini emang gimana ya? Aku tuh pengen banget bisa menulis sesuatu yang terjadi di real life. Karena sebenarnya tuh banyak kayak jiwa-jiwa komedian terselubung antara teman-teman kantor. Teman-teman kantor tuh kalau misalnya udah stres kerja, itu tuh lempar-lemparan celutukannya tuh lucu sebenarnya kalau pengalaman aku ya. Jadi aku kehidupan nyata dengan keluhan-keluhan masalah yang biasa kita dengar, dan di masa work from home ini kan aku juga mendengarkan level stresnya tuh kayak 2 kali gitu.
pandemi yang masih nggak jelas, plus pressure kerjaan yang semakin makin gitu, karena kayak jam kerjanya tuh udah mulai blur. Kayak gitu sih kurang lebih. Ya, betul. Berarti sebenarnya untuk cerita nggak terlalu sulit karena kalian berdua ini benar-benar mengalaminya gitu ya? Ryan mau lebih. jawab dulu atau gue terusin? Ya, Bebas. Main aja juga nggak apa-apa. Kenapa saya langsung kepikiran Tepi ya karena kebetulan kita juga sudah teman lumayan lama dan sering ngobrol lah. Dan saya juga udah lumayan lama pengen kerja sama dengan Tepi, cuman belum ada opportunity-nya lah waktu itu. Nah sekarang nih waktu yang pas banget. Dan yang kebetulan yang background-nya juga kurang lebih sama. Iya, dan kalau aku tambahin kan kalau aku sendiri belum berkeluarga, jadi masalah yang aku ceritain di sini tuh kayak kompilasi curhatan teman-teman aku dari berbagai background yang ngekos kayak aku, yang punya anak, terus yang masih bujangannya kelamaan, terus dan lain-lain lah gitu. Pokoknya jadi banyak variasi cerita gitu biar lebih kaya ininya. Oh bukan nyindir gua kan bujangannya baru. Atau yang baru. Bujangan tuh kayaknya udahlah nggak usah kita bahas ya, nggak usah kita perpanjang soal status. Memang yang di mix semua karakter-karakternya. Iya. Dan kebayang juga ini yang pertama kali tercetus begitu saya dengar soal proyek ini tuh tantangan ketika proses pembuatannya ya. Maksudnya tuh gimana nih buatnya semua pakai Zoom terus emang dibikin visualnya Zoom gimana ini yang mau cerita mungkin siapa sutradara kali ya sutradara boleh. Tantangan sih ada sih cuman untungnya nggak terlalu banyak lah maksudnya masalah-masalah itu nggak terlalu banyak paling masalah terbesar itu hanya ini koneksi internet. Iya, pasti. Di berbagai daerah beda-beda ya, nomor satu itu. Tapi untungnya ya level of profesionalnya para cast itu sangat luar biasa sih. Soalnya cast itu nggak hanya memerankan karakter masing-masing, tapi mereka juga jadi DOP, jadi art director, semuanya mereka. Kok gimana? Coba diceritain gimana tuh jadinya tuh. Iya sih benar ya. Karena mereka syuting sendiri. Iya, benar. Sendiri. Tetap walaupun saya ngedirect via Zoom, mereka di atas ada kamera tambahan. Untuk nge-shoot ininya, footage-nya, master file lah bisa dibilang. Jadi jadi seperti setelah saya habis kasih briefing, lalu kamera roll, semuanya kamera roll. Lalu itu barang-barangnya boleh tolong digeserin ya, mereka sendiri yang geserin ya seperti itu. Itu lucu banget. Oke, itu akan saya explore lagi pertanyaan soal itu ya karena menarik banget kayaknya. Nanti ketika ada para pemain-pemain ini juga hadir ya. Cuman satu hal lagi saya pengen nanya sama ya antara Tepi sama Ryan mungkin ya. Ini kan berarti untuk visual cuman kayak via Zoom gitu kan? Iya. Kalau bisa dibilang statis dong dia, cuman gitu doang tuh misalnya. Berarti ini kan sangat amat kuat di dialog gitu loh. Iya nggak sih? Akan seperti itu nggak sih? Atau ada mekanisme lain untuk visualnya juga? Kalau aku tambahin dari sisi dialog, iya memang aku tantangannya adalah gimana bikin satu episode semua masalah dan penyelesaian bisa tersampaikan. Udah gitu lontaran kalimatnya tuh benar-benar sehari-hari gitu. Jadi lumayan mikirnya agak sedikit lama untuk ngerangkai storyline dari episode 1 sampai akhir. Dan pas ngetik aku tuh juga sambil aku ucapin biar aku tahu ini masuk akal apa enggak nih kalau orang ngomong kayak gini gitu. Jadi langsung kebayang kalau misalnya Gading yang ngomong gini, kalau misalnya Ai yang ngomong gini dan lain-lain gitu. Jadi emang harus aku pastiin kalau antar karakter itu badmintonnya enak gitu, kurang lebih. Iya. Mungkin satu mau nambahin juga tadi sempat saya bilang sama Gading sama Ai, acting nggak kayak acting itu mungkin gara-gara dialog juga kali ya. Di-support sama ini bisa jadi. Lainnya bener-bener natural banget soalnya. Benar. Dibikin senatural mungkin sih ini biar kesannya believable dan relatable juga. Iya, saya tambah lagi sih. Tujuannya aku tuh pengennya kayak gitu. Oke. Karena kayak gue kayak lagi live Instagram aja melulu pada gitu ngeliat pas nonton soalnya emang kurang lebih gitu. Persis. Persis.
Jadi seru banget nontonnya. Oke, kalau gitu saya juga pengen langsung undang untuk dua teman kita yang lain ya. Sudah ada Acha Septriasa dan Enzi Storia. Mana ini dua orang ini? Yang satu katanya dari luar negeri ini jauh sekali. Asli. Yang satu anak Sydney, satu anak Cinere. Wih. Jadi mohon maaf teman-teman media ya, yang kita undang ini dua agak timpang. Yang satu kita undang dari Australia, yang satu dari Cinere, nggak apa-apa ya. Mana? Belum. Udah keluar belum? Coba udah, tapi belum di on mikrofonnya. Coba Enzi, ayo sini. Acha, Enzi, selamat datang. Bisa dengar suara saya? Tuh Enzi sudah. Acha, mana Acha suaranya? Halo. Halo, oke. By the way, aku Cirende tahu, bukan Cinere. Oh iya, Cirende, tipis-tipis dah. Papa Gading yang bilang. Tipis-tipis Papa Ding lupa Papa Ding. Beda jauh itu Papa Gading, beda gubernur. Cinere itu masuknya Depok loh, hati-hati loh. Oke ya, kita nggak usah ngomongin wilayah. Ini kita sudah kedatangan case-case-nya ini tadi. Mungkin langsung diterusin aja ceritanya ya. Jadi tadi tuh sempat ngobrol sama Ryan, sama papa produser juga, Ai, Gading, sama Tepi juga. Soal tantangannya. Jadi ternyata di sini kesulitannya adalah salah satunya kalian, all cast, itu berperan multiple banget. Selain actingnya juga, kalian juga jadi kameramen, kalian juga jadi DOP katanya, bahkan jadi loader juga. Iya, atau jadi loader iya lagi. Iya. Gimana? Siapa yang mau cerita nih? Enzi apa Acha duluan? Acha deh. Silakan. Jangan malu dong. Iya, ini kan kesempatan yang jarang banget ya ketika kita menjalani proses syuting di tengah pandemi yang global kayak gini. Dan sebenarnya udah agak bosen juga sih ya bekerja dari rumah, tapi nggak melakukan proses kreatif kayak syuting gitu. Dan ketika ada tawaran ini masuk, aku ngerasa kayak, wow, belum pernah ada yang ngajak nih buat web series, dan penasaran juga sama prosesnya. Aku kira bakalan yang kayak nge-shoot sendiri, tapi kayak misalnya nih, satu karakter membawakan karakter itu dengan standby kamera ala nge-vlog gitu. Aku pikir seperti itu, tapi ternyata wah ini yang asiknya kita tetap saling berdialog satu sama lain secara live di dalam Zoom call. Itu yang kayak ngebuat aku ngerasa ini kreatif banget ya, idenya simple, terus praktis juga buat kita untuk ngerekamnya. Tapi ya emang harus banyak dilakukan meeting teknis, kayak misalnya kita udah dikirimin tripod, terus habis itu kita dikasih skrip yang masing-masing ada reading sembari technical meeting itu, terus habis itu setelah syuting direkam semuanya footage-nya, terus kita loading footage-nya sendiri di dalam sebuah drive link gitu. Jadinya benar-benar prosesnya mandiri banget, tapi tidak menghalangi esensi dan tujuan dari web series dan proses kreatif ini gitu. Bahwa pengen tetap berkarya, ngebuat satu cerita yang unik dan menghibur di tengah-tengah masa work from home ini gitu. Setuju. Mudah-mudahan ini jadi inspirasi ya, karena saya juga ngelihatnya wah kreatif sekali. Ini dari WFH jadi kayak create from home loh ini. Terinspirasi dari curhat online luar biasa loh. Iya, kalau bisa boleh tambahin, ini suatu kreasi yang beradaptasi dengan situasi. Wow. 3 C dari semua. Itu 3 C ya. Kreasi, adaptasi, dan situasi. Yang dibuat oleh satu organisasi. Oke, lanjut aja. Jangan lupa buka nasi. Orang Cirende gimana, Enzi? Iya, orang Cirende nih emang Gimana? agak gaptek gitu nih si anak Cirende. Internet itu udah ada ya? Internet udah masuk ke sana ya?
masuk sih, walaupun emang kadang-kadang sinyal juga suka beda ya sama yang di Sydney gitu kan. Nggak apa-apa, itu jadi nge-challenge aku yang kayak oke, nih biasanya aku tuh orangnya bodo amatan banget kan, kayak ya udahlah minta tolong orang apa-apa, kayak bantuin dong, gue ribet nih, gue bingung nih gitu. Nah gara-gara ada kerjaan ini semuanya harus dikerjain sendiri, terus kayak ini jadi seru banget ternyata gitu loh. Gue jadi bisa jadi ya kayak kameramen kita nge-cut sendiri, terus habis itu nge-loader sendiri, nyiapin baju, udah gitu karakter gue kayak seru banget gitu, harus warna-warni bajunya, ekspresif. Jadi gue bener-bener kayak make up dan mikirin gue mau rambutnya kayak apa ya hari ini, gue besok mau curly kan, rambutnya besok ini, dia tuh ngerjain sendiri semuanya gitu. Jadi kayaknya gue kelar syuting kelar pandemik ini gue bisa jadi kru juga gitu, bisa dibayar juga gue ya. Benar banget tuh. MC ini ngerangkap tim makeup sama tim wardrobe. Iya betul sekali. Cuman ada satu yang emang gue udah usaha banget ya, kayak oke, gue akan ngeloader sendiri. Jadi kan kita ada selain kita Zoom call juga kita standby kamera handphone sendiri untuk nge-record untuk backupan kan. Nah, itu tuh harus kita kirim, jadi setelah kita syuting, kita harus kirim ke satu file kameramen, nanti baru mereka edit gitu kan. Nah, gue tuh nggak tahu kenapa di si Gaptek ini kayak airdrop gue nggak bisa connect terus ke laptop, sampai ditanyain sama dari timku, ada yang mau dibantu nggak? Terus dengan PD-nya kayak, nggak, tunggu, gue mau coba gitu. Kayak gue harus bisa. Gue bisa gitu ya. Gue bisa. Endingnya kayak, sorry Jer, ada timku kayak nggak bisa gue bantuin gue datang ke rumah gitu. Jadi kayak akhirnya ya seru lah, maksudnya kayak jadi kita kebersamaannya juga jadi lebih berasa ya, karena kan emang ini kan hal baru buat semuanya. Jadi kayak satu sama lain tuh saling support, saling ngajarin, saling kita sama-sama nyoba satu hal yang baru gitu. Jadi ya gue ngerasa ini banyak banget dapat keuntungan sih, selain kita syuting bareng-bareng, gue dapet ilmu lain gitu. Luar biasa. Berarti ini mungkin hati-hati buat para profesi film di luar sana. Mungkin Ryan juga terancam loh gara-gara proses produksi ini nih. Iya Ryan ya. Ya, we'll see. Nggak tahu juga sih, baru kepikiran nih. Tapi gini, untuk Ryan mungkin ngedirect mereka ini gimana nih pakai Zoom yang tadi sempat diceritain sedikit, mungkin ada cerita-cerita anehnya nggak sih? Maksudnya kan beda jauh dari syuting di lapangan sama syuting via Zoom pula gitu kan. Belum kalau ada yang hang atau apa gitu. Iya, maksudnya ya cuman lebih ke ini sih, komunikasi aja sih. Misalnya saya lagi ngedirect si Mas Gading nih, terus tiba-tiba kok Mas Gading nggak ngejawab-jawab gitu. Ngerti nggak sih? Tadi dia nge-hang gitu. Lagi freeze gitu. Kayak tadi. Itu kendala-kendala. Nih teman-teman media harus tahu. Jadi Gading ini selalu punya waktu yang tepat untuk hang. Dia selalu hang lepas lagi gini. Kayak lagi main kuis dangdut ya. Kamera. Kira-kira apa yang selanjutnya Gading dengar nggak sih ini? Kira-kira apa yang selanjutnya Gading katakan? Oke, lanjut Mas Ryan, silakan. Tapi ya selain itu sih ya emang ya saya juga bersyukur udah bisa kerja sama dengan para cast yang lumayan yang udah senior dan profesional sekali. Jadi kayak kerjaan juga jadi jauh lebih gampang. Saya hanya jelaskan sedikit saya karakternya seperti apa, langsung dapet semuanya, karakternya dapet, terus udah gitu tektokan langsung dapet. Pokoknya udah lumayan bisa dibilang perfect lah bisa kerja dengan cast-cast ini. Oke. Berarti kalau kita ngomongin cerita juga, kurang lebih kalau yang saya tangkap dari trailer, ini kayak orang-orang yang bekerja di startup, terus di tengah pandemi seperti ini, benar-benar seperti itu ya, se-relate itu ya sama kehidupan nyata ya, untuk storyline-nya ya. Yes, betul. Dan lagi puasa juga. Oh gitu? Iya. Ih, gila. Jangan sampai kelewatan kalau kayak gitu mah. Jadi se-relate itu. Iya, karena se-relate itu ya. Oke. Kita belum ngomongin karakter masing-masing loh. Ini Papa Gading jadi apa sih? Saya berperan sebagai Nadif. Apa itu dia, ngapain dia di startup ini? Ini kayak di kantornya kayak udah selevel manajer HRD gitu ya. Terus jiwanya, sifatnya tuh kebapaan gitu, maksudnya dewasa dalam menghadapi masalah segala macam. Karena mungkin juga dia sebagai tingkat selevel manajerial kan biasa menghadapi orang-orang juga, keluar orang-orang. Iya, makanya nanti
di web series ini si pencetus, ayo sini yang mau curhat sama gue gitu. Karena dia tahu karyawan-karyawannya ini pasti butuh itu gitu. Oke. Jadi ini yang paling, ini sifatnya yang paling kebapaan yang ngomong semua anak-anak buahnya gitu. Ya pantas lu nggak perlu acting ya, karena emang udah lu aja itu kayaknya. Kebapaan. Bapak benar, bapak. Aca, jauh-jauh kamu berperan sebagai apa, ini karakternya sebagai apa? Karakter aku sebagai Saski. Saski itu adalah anak yang paling childish gitu di dalam grup kantor kui belanja kui. Terus dia itu adalah employee manager, jadi dia yang menghubungkan relasi antara satu klien dengan masalah internal, semuanya tuh Saski yang urus, kayak misalnya jadwal meeting dan segala macam. Terus misalnya ada problem antara satu departemen dan departemen yang lain, tuh Saski yang berusaha solve problem itu supaya bisa ketemu gitu jadwalnya, atau bisa ketemu solusinya gitu. Saski karakternya sih basically orangnya agak suka gosip dikit, terus dia juga orangnya agak tebar pesona, walaupun dia nggak sehits karakternya Mira, tapi dia kayak pokoknya pengen banget jadi kayak sosok Mira gitu, dan dia berusaha supaya bisa mengimbangi mengimbangi jalannya belanja kui ini, teman-teman yang ada di dalam departemennya dia, supaya dia nggak kelihatan kayak junior banget gitu, karena dia kan kategorinya tuh kayak yang baru masuk gitu di kantor setahun. Jadi dia berusaha beradaptasi walaupun dengan keterbatasan pengalamannya dia, tapi dia termasuk kategori yang anaknya lumayan pintar gitu, lumayan bisa catch up dengan berbagai tugas-tugas kerjaan. Gitu. Oke. Tadi Mira yang disebut itu siapa? Si Enzi? Ini Mira. Siapa lagi? Kamu jadi seperti kamu hari-hari apa gimana? Nama panjangnya Mira Santika. Wih, gila. Orang sekali untuk didekati. Tapi nggak mungkin sosok Mira Santika, karena Mira nih asalnya dari Bogor sebenarnya. Dia orang Bogor, tapi dia gede di Jakarta Selatan ya. Tolong arahnya Jakarta Selatan, bukan Tangsel ya, Jakarta Selatan maunya. Oke, pokoknya anak Jaksel yang mainnya tuh di Sanopati, kalau kerjanya di SCBD gitu. Oke. Iya gitu. Jadi kayak setiap ngomong tuh Mira tuh pasti ada unsur-unsur bahasa Inggrisnya gitu. Walaupun grammarnya tuh ngaco, yang penting keren aja didengarnya gitu. Kayak banyak kata-kata dari Mira tuh yang kayak, duh apa sih gitu. Jadi tapi diungkapin sama Mira itu dengan ya udah dibawanya fun aja gitu. Maksudnya kayak karakternya Mira nih menurut gue ekspresif sih. Dia kayak segala sesuatu yang dia rasain tuh dia pasti ekspresif. Kayak dia sedih, bete, atau misalkan dia marah atau dia seneng tuh semuanya ekstra gitu. Pokoknya seru sih, seru. Padahal dia sebenarnya jatuhnya tuh jobnya tuh kayak posisinya tuh dia tinggi gitu. Maksudnya dia lumayan bos juga kan gitu. Manager gitu dia tuh. Tapi ya tetap aja kelakuannya tuh kayak masih ABG gitu, nggak mau tua gitu kesannya. Iya. Anak gaul lah, anak hits harus begitu memang. Iya, aku tuh hits pokoknya harus on point gitu. Kegambar banget betapa akan serunya nih untuk besok, untuk kita tonton rame-rame si Curhat Online ini. Mungkin satu pertanyaan terakhir sebelum kita masuk ke Q&A session, karena teman-teman media juga udah nungguin ya. Untuk para produser kali ya, ini cocok untuk siapa? Boleh ditonton semua umur kah? Gimana untuk target audiensnya nih? Siapa tuh, Ding? Untuk semua sih, semua yang mengalami. Mungkin kalau lebih tepat pekerja ya, Dik ya. Kurang lebih untuk para pekerja sih ya. Kalau untuk lebih relatable, cuman kalau untuk siapa aja yang bisa nonton, semua juga pasti bisa nonton. Ada yang bisa ditambahin? Karena unsur hiburannya kan universal sebenarnya ya. Iya, benar. Karena saya juga ada yang misalnya family man. Kayak saya di sini istri saya kebetulan juga ikutan.
untuk nambah-nambahin cerita aja. Dia ikutan bantu. Dengan sukarela. Saya yang paksa. Iya. Bangga sekali suaminya. Jadi untuk family man, untuk keluarga, untuk siapapun yang dalam kondisi situasi sekarang yang serba terbatas dan prihatin ini bisa relatable dengan situasi ini sih. Iya benar sih. Jadi memang situasinya situasi kantoran gitu. Situasinya kantoran. Akan ngerasa relate banget sama teman-teman yang mungkin kerja gitu. Cuman tayangannya tayangan keluarga. Jadi semua bisa nonton. Oke, siap. Kalau gitu akan kita tunggu besok ya. Tapi ini udah banyak banget juga teman-teman yang sudah menunggu untuk bertanya kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian sudah hadir. Silakan teman-teman media yang sudah hadir langsung raise hand aja di partisipan di Zoom ya. Udah adakah yang mau bertanya? Nanti kalau yang lebih dulu raise hand akan lebih dulu diakomodir. Tapi sebelumnya ini sebenarnya di chat room juga udah ada beberapa pertanyaan sebentar ya. Mana chat room? Kita udah rame banget nih. Saya harus scroll up dulu ya sebentar ya. Wah, udah rame banget. Ternyata ada obrolan di samping obrolan loh ini. Oh ya? Apa aja tuh? Maksudnya apa tuh? Obrolan di samping obrolan. Inception. Aduh, saya bingung mau mulai dari pertanyaan yang mana ini. Panjang banget. Apanya? Yang udah nanya banyak banget di chat room. Oke, ini saya random aja ya. Saya nggak tahu ini pertama atau terakhir. Berarti syukurlah mereka antusias. Iya, betul. Ada dari Ira, dari Ghostspot. Gimana proses pemilihan cast di web series Curhat Online? Ini untuk sutradara sama scriptwriter katanya. Kenapa konsepnya dibuat sebagai curhatan para pekerja startup? Tuh, kenapa nggak curhatan para pekerja media? Mereka kayaknya mau curhat colongan. Saya mau curhat dari hati, itu dari hati ya. Iya. Aku jawab dulu. Silakan, mau yang... siapa yang mau jawab? Aku Boleh, jawab siapa pun silakan. Boleh. Tapi dulu silakan. Yang soal curhatan, kalau soal media nanti saya sotoy jadinya. Soalnya kan saya nggak pernah kerja jadi ini orang media. Tapi kita berusaha datang dari pengalaman yang terdekat. Mungkin industrinya nggak sama kayak industri teman-teman media, tapi pressure di pekerjaan tuh menurut aku di mau apa aja bidangnya tuh sama aja gitu. Jadi kita berusaha menghadirkan yang paling dekat dari pengalaman kita dulu. Biar jadinya juga ini ya, nggak asal-asalan gitu sih. Relevan. Relevan Iya. Dan silakan yang teman-teman media yang mau curhat silakan japri saya. Kalau Kas gimana tuh Ryan? Ya, untuk tambahan sedikit aja itu kenapa startup di bidang online grocery shopping, ya karena situasi seperti ini kan traction belanja online tuh ningkat ya bisa dibilang. Jadi di ceritanya juga pengen aku nunjukin kalau misalnya pekerjaan mereka tetap jalan walaupun work from home. Nah dengan adanya pressure itu, jadi lebih kerasa tuh drama-dramanya. Jadi lebih nge-push para karakter untuk ingin curhat online. Keluar sifat aslinya gitu. Ya. Untuk pemilihannya sih emang dibantu banget sih sama si tim Kui dari Mas Gading sama Mas Ai. Emang kami tuh pingin yang mix yang background-nya. Benar. Siapa yang lucu, siapa yang bisa nyanyi. Jadi ya juga supaya karakternya tuh lebih believable, lebih relatable juga. Oke. Semoga terjawab ya tadi dari Ghostspot. Lanjut lagi boleh ya teman-teman ya? Boleh. Oke. Untuk teman-teman media yang sudah hadir, sekali lagi tinggal raise hand aja kalau pengen bertanya ya. Tapi kalau mau di grup chat juga boleh. Kalau raise hand bisa langsung bertanya, langsung Anda yang nanya, maksudnya nggak pakai diwakili oleh saya. Ini lanjut lagi ada dari suara.com. Ada Yuli. Untuk Aca. Alasan mau terima tawaran proyek ini?
Emang diiming-imingi apa sama Gading? Emang Gading begitu orangnya ya? Aduh, alasan terima project ini sebenarnya ini kan sebuah berkah di tengah Ramadan dan di tengah pandemi ya. Sebenarnya alasannya lebih kepada pengen ngisi waktu dan kesempatannya gitu. Kesempatannya yang sangat aku hargai betul karena udah lama banget nggak ngerasain syuting dan mungkin udah dari awal bulan Maret itu ada beberapa project juga yang akhirnya dimundurin gitu dan ternyata ada project yang jadi nih di bulan Ramadan ini di tengah pandemi ini yaitu adalah Kue yang syutingnya bisa online yang tetap bisa deket sama keluarga terus habis itu skripnya juga oke banget karakternya tuh juga unik terus konsepnya juga fresh gitu ya jarang ada yang menampilkannya terus ya balik lagi karena pertemanan itu tadi gitu memang dalam proses tawaran Kue ini antara temen ya kita deal-dealan harga gampang udah gitu aja terus pokoknya kerja barengnya tuh asik gitu karena kan di dalam satu grup WhatsApp cuman dari ngobrol doang aja udah banyak ide-ide kreatif yang muncul gitu. Oke, mudah-mudahan terjawab ya tadi dari Yuli. Mungkin yang di-highlight sama dia cuman pokoknya teman jadi harganya bisa diatur udah gitu doang. Kita support lah nih bapak-bapak produser kita. Pasti. Lanjut lagi ya. Ini ada pertanyaan untuk sebentar. Oh, ini ada Acil dari Tabloid Nova yang sudah hadir di Zoom room kita ini. Acil silakan. Ya, halo Kak, mau nanya buat Kak Aca nih kan ini tadi ceritanya semuanya dari rumah. Dari lighting, kostum, sampai loader semuanya dari rumah. Bagi waktunya gimana sih Kak sama Bri? Ngasih pengertian kalau, nih Mama mau kerja dulu segini, bagi waktu sama suami atau gimana nih? Iya. Thank you pertanyaannya. Sorry Aca sebelum jawab, ini berlaku buat lo semua pada ya? Yang udah jadi bapak, yang udah jadi emak, yang di sini coba. Itu sebenarnya kelihatan pas kita mau syuting, pas sebelum kita roll, kan kamera nyala semua. Udah gitu, Mama ke gambar, walaupun loading ke gambar, bayangan. Dari tadi anak lo aja nggak bisa diem, Gading. Iya asli, gantiin frame terus, udah bisa kelihatan kan situasinya. Apalagi syuting. Silakan Aca. Ya sama teman-teman yang lain yang udah berkeluarga. Yang pasti challenge-nya mungkin di sini aku udah menyiapkan isolation room sendiri gitu ya. Oke. Untuk aku berada di kamar ini sendiri selama syuting gitu. Jadi syuting itu aku udah bilang sama line produser kita sekaligus telco kita, Jeremy. Pokoknya gue syuting bolehnya setelah jam 4 sore. Pokoknya jam 4 sore tank mulai karena di sini habis jam buka puasa. Bedanya 3 jam dari di Jakarta kan. Lebih cepat. Jadi karena kesepakatan waktu itu dan Gading juga kan syutingnya ada syuting sahur. Jadi jam 1 siang dia baru mulai boleh syuting gitu. Jadinya waktu-waktu penyesuaian itu yang bikin kita akhirnya memutuskan jam 4 sore tank kita baru syuting. Dan itu pun kalau syuting sehari 2 episode, itu kan berarti kan kepotong waktu maghrib tuh. Nah kita istirahat dulu sejam, hormatin teman-teman yang lagi mau buka puasa. Terus habis itu baru lanjut syuting lagi. Tapi yang pasti sih tantangannya buat aku pribadi nih, ya emang harus ada ruangan buat kita fokus syuting gitu lah ya. Karena kalau enggak, ya pasti akan terus diganggu sama anak-anak gitu yang mau ikutan liatin gitu kepo kan lagi ngapain sih nih mak gue biasanya masak di dapur biasanya apa kok sekarang cakep pakai ngerol rambut pakai baju bagus gitu jadinya ya ini pengalaman baru di mana aku berperan menjadi ibu rumah tangga sekaligus juga lagi main film juga nih lagi syuting juga untuk satu project online gitu. Oke, ada yang mau nambahin? Yang mau nambahin silakan loh, bebas di sini. Enggak, kurang lebih sama Aca. Kita sama-sama Aca. Harus ngumpet di suatu tempat
yang emang nggak terganggu dari anak-anak dan semua suasana di dalam rumah gitu aja sih. Oke, berarti di awal tuh sebenarnya kalian sudah janjian untuk waktu syutingnya ya? Iya. Oh iya Apakah dong. itu Kalau nggak bisa ketemu dong. Sama enggak, maksudnya benar-benar strict jam 4 sampai jam ini gitu. Apa ada fleksibilitasnya juga selama berjalan ini? Kita dari kru juga, maksudnya kita harus adjust ya kan, harus adjust ke para pemain, akhirnya sampai menemukan mana yang fair dan terbaik untuk schedule gitu sih. Oke. Siap. Kalau begitu lanjut lagi, mudah-mudahan terjawab tadi untuk urusan gimana cara syutingnya ya. Ada Glandi Purnama dari Jawa Pos, silakan Glandi. Saya Glandi dari Jawa Pos, mau nanya sama Mas Ryan nih. Ini mungkin bisa lebih didetailkan aja, Mas. Itu kan syuting di rumah sendiri ya, dengan schedule yang tadi bisa dibilang nggak semua cast itu bisa ready di jam yang sama. Nah itu gimana Mas? Apakah benar-benar sendiri-sendiri lantas di-compile atau gimana? Apa jadi bikin grup Zoom sendiri untuk apa benar-benar di-direct gitu? Dan juga kalau misalnya memang pakai Zoom, itu kan Zoom biasanya terbatas gitu ya, 40 menit kalau nggak salah. Kalau misalnya di tengah-tengah jalan tiba-tiba putus gimana tuh? Ayo dijawab Ryan. Ryan akan menjawab sebentar. Mungkin satu informasi, udah dibayarin semua Zoom-nya jadi premium katanya ya? Iya betul. Ya, kita pakai Zoom yang unlimited. Mantap. Salah satunya itu teknisnya. Mas Ryan mungkin mau nambahin lagi, silakan. Mas Ryan jangan di mute. Ryan. Masih ngeheng ya, Ryan? Ini contohnya. Ini contohnya. Cuman kalau boleh maksudnya nambahin dulu sebelum Ryan. Nggak bisa unmute dari tadi. Sorry, nggak bisa unmute. Terjadi ke mute. Oke. Iya, tadi siapa tuh? Lagi minum es teh biar nggak kedengeran. Silakan Ryan. Iya, sorry boleh diulang lagi tadi agak lumayan putus-putus. Sorry banget Mas Glandi. Oke, ya jadi gini Mas Ryan, ini mungkin bisa detailkan sedikit lagi. Itu cara proses syutingnya gimana sih, cara directnya masing-masing cast ini? Karena kan tadi kalau saya dengar itu yang kayak Mbak Aca bilang, kan ada beberapa momen di mana schedule satu cast dengan yang lain tuh nggak sinkron. Jadi apakah benar-benar memastikan harus syutingnya bareng? Ada beberapa episode yang oke, kita syutingnya satu-satu gitu ya, gimana? Oh, iya. Sebenarnya sih kalau dari saya syuting harus semuanya di satu episode harus semua di satu Zoom call. Mengapa begitu? Karena supaya mereka sesama tektokannya tuh jadi sesuai, supaya juga chemistry juga dapet. Nah, takutnya kalau misalnya satu orang shoot terpisah-pisah, itu ada kemungkinan besar chemistry-nya nggak dapet. Tuh, dan makanya kenapa ada kamera di atas laptop, jadi untuk pakai editing di footage yang ada di kamera itu. Dan untuk, ya masalah benar sih tadi kata si Kamal, kita emang kebetulan pakai Zoom yang premium, jadi bisa lebih dari 45 menit. Oke. Siap. Itu, ya mungkin bisa cukup menjawab ya Mas. Oke, Mas Ryan, terima kasih. Oke, terima kasih Glandi. Semoga terjawab. Ini masih ada lagi dari Sindo. Ada Early, silakan Early. Langsung saja. Mana Early? Early, halo Early. Kamal, tadi juga ada dari selebritas yang Trans 7, Afrizal. Raise hand juga ya? Iya. Sempat ngomong di chat, Afrizal mau tanya. Silakan Afrizal kalau gitu. Early soalnya nggak ada suaranya nih. Afrizal mana? Oh, Afrizal talk. Silakan Afrizal. Afrizal, halo. Afrizal.
sambil tunggu kita lihat pertanyaan lain dulu. Oke. Afrizal sama siapa tadi? Early, kamu unmute juga ya? Kayak Ryan tadi kayaknya kamu tuh. Mas Kamal, untuk Mbak Early ada di chat karena audionya bermasalah. Oke, di chat. Di paling baru ya? Sebentar ya. Oh, panjang nih. Early, dari Sindo News, apakah ada kendala untuk sutradara web series Curhat Online untuk penggarapannya? Tadi sebenarnya beberapa sudah dijabarkan ya. Membuat ide untuk membuat web series ini apa? Mendapatkan ide membuat web series ini apa? Maksudnya mungkin inspirasi kali ya. Sebenarnya udah dijelasin juga sama Tepi sama Ryan karena paling dekat sama kerjaan mereka di masa lalu ya. Itu dari Early. Penggarapannya apa? Ide untuk menggarap proyek ini sama tantangannya lah, kendalanya. Ryan, ada kendala yang belum disebutkan nggak untuk dari tadi nih yang udah digambarkan? Ya, enggak, maksudnya kendala proses dalam development ceritanya maksudnya atau penggarapan proyek ini. Semuanya berarti ya. Penggarapan ya. Kalau penggarapan kayaknya dari nol deh. Ya, maksudnya proses development cerita berarti untungnya nggak terlalu banyak ada kendala sih sebenarnya. Cuman ya kendala sih kebanyakan ya di syuting aja sih, di produksi. Ya kurang lebih seperti inilah, tiba-tiba unmute lah, terus nggak bisa di-unmute, dan seperti gitu-gitu. Signalnya nggak bagus, tiba-tiba freeze. Ya itu aja sih. Sama yang tadi si NZ sempat cerita juga, ada kendala di compiling file juga. Soalnya kan filenya lumayan gede-gede kan, gitu yang mesti. Tiba-tiba ada telepon kayak gini nih. Tiba-tiba ada telepon, itu juga kendala. Tiba-tiba ada paket. Ini sering terjadi nggak sih di proses syuting kalian tuh? Enggak sih. Karena kita harus wajib udah diingetin di WhatsApp grup harus di airplane mode. Di airplane nggak boleh nyalain wifi. Maksudnya kan itu untuk handphone doang ya. Maksud gue kan, tapi kan yang namanya rumah tangga ya tiba-tiba ada apelah gitu. Ada nggak satu gimana? Misalkan kalian tuh sudah nge-shot satu scene gitu ya, udah cakep banget, di ujung hancur gara-gara ya entah anaknya gading masuk kah, terus ada NZ burungnya nggak berhenti berkicau di rumah gitu misalnya. Wow, aku punya burung di rumah. Ya kan kamu di Cirende, kan Cirende hijau. Iya benar. Silakan. Untungnya sih nggak ada ya selama proses syuting. Semua anak-anak lumayan behave. Alhamdulillah semuanya profesional kalau begitu. Oke. Si Gadiknya mau ngomong tuh, cuman ke mute. Iya. Sebentar. Tolong di-unmute Papa Gading ya, dia mau ngomong. Oh ya, untuk teman-teman media diinformasiin juga untuk recording udah bisa langsung menghubungi teman-teman dari Publicis ya. Jadi akan sudah direkord untuk teman-teman media yang sudah hadir saat ini. Silakan Papa Gading, mau nambahin apa tadi? Ya, kalau kita syuting mah cepet. Kalau satu episode nge-roll gitu, paling lama, paling 18 menitan lah paling lama. Nguploadnya 7 jam, itu yang... Iya, itu masalahnya. Jadi masalahnya itu di-upload, saudara-saudara. Dan setiap pemain dituntut untuk mengupload sendiri. Jadi tergantung kualitas internet masing-masing kan. Iya. Ya kan? Jadi dari tim sampai ada tuh emergency yang datang. Mending, tuh kan itulah bedanya. Kalau NZ disamperin kan. Itu bedanya saya. Handphone saya dipinjem dibawa ke kantor. Gimana coba? Kebayang ketika kita sudah merasa menyelesaikan tanggung jawab kita gitu ya. Terus direpotkan sama uploading itu gemes banget pasti ya. Pusing sih, jujur pusing gue. Tapi seru banget gitu. Cuman begitu kemarin ngelihat trailernya, seneng banget, nggak sabar banget pengen tayang deh. Sabar ya, besok pokoknya udah langsung bisa didengerin, ditonton di Kui Entertainment ya, di YouTube channelnya ya. Iya dong. Ya. Curhat 15 online. Mei. 15 Mei. Satu hari kita tayang 2 episode.
Mantap. Jam berapa Pak Ding? Kita tayang 2 kali, jam 3 sore dan jam 7 jam malam. 3 sama jam 7 malam. Iya. Iya dong. Sebelum sama setelah buka berarti. Iya dong. Sambil ngabuburit, habis itu habis makan, ambil buka, tuh habis sholat isya nonton lagi. Mantul. Oke. Kalau di Australia tayang jam berapa? Yang nyesuai waktu aja main di Jakarta, waktu Indonesia Barat. Yang di Jakarta, Japri Sydney. Itu sebelum kita lanjut ke teman-teman media, jadi penasaran pengen dengerin cerita orang Australia deh. Gimana itu? Maksudnya perbedaan jam, terus dan kawan-kawannya. Untuk syuting, apa sama-sama aja sebenarnya permasalahan persyutingan ini, mau Australia, mau Jakarta, mau Cirende, sama aja? Kalau di sini mungkin yang jadi concern adalah matahari lebih dulu terbenam daripada di Jakarta. Jadi kalau misalnya teman-teman di Jakarta lagi syuting jam 4 sore, nah di sini kan udah jam 7 malam, jam 8 malam. Jadinya harus, ya itu lagi, balik lagi, ruangannya mesti nggak kelihatan, atau kamera nggak menghadap ke jendela luar gitu. Jadi nanti kalau teman-teman jeli itu ya di dalam episode Kui nanti, nanti kan ada gambar-gambar dari beberapa karakter, ada 6 atau ada 5 kotak. Nah itu kotak gue yang paling kuning. Karena lampunya adalah lampu malam hari gitu ya, teman-teman. Iya. Oke. Hati-hati spoiler ya, Oke. Lanjut, Afrizal tadi sempat mau nanya tapi sempat keputus. Afrizal, silakan. Afrizal dari Selebrita ya? Ini Afrizal sebenarnya nama mertua gue, jangan-jangan mertua gue nelpon. Iya, emang bener. Pengen nanya kabar aja dia nih sekarang. Aduh. Afrizal, audionya sudah bisa didengerin kah? Coba tes Afrizal. Kalau nggak di chatroom juga boleh ya Afrizal ya. Ya Afrizal ya. Oke Afrizal, terima kasih. Gue kayak lagi ngomong sama anak gue. Kayak halus. Halus ya. Gak taunya apa? Apa namanya? Ini sebenarnya ada juga pertanyaan untuk Fahri yang tertimbun ya. Mohon maaf loh Ai. Tertimbun ya. Iya, maksudnya ternyata udah ada. Oh, oke. Skip aja di chatroom. Apa yang akhirnya membuat ini tentang Kui. Tentang Kui boleh ya sedikit ya? Boleh. Oke dong. Boleh ya. Apa yang membuat Fahri Albar akhirnya membuat Kui Entertainment sama Gading sama Raffi? Dan juga emang mimpinya atau harapannya dari Kui Entertainment tuh seperti apa gitu? Silakan. Apa ya? Kasih tahu kalau ini bukan sekedar uang, Ay. Silakan, Ay. Enggak, maksudnya aku tuh juga selalu pingin ngehibur dan aku ngelihat Gading, Raffi, maksudnya di digital mereka sangat menguasai. Ya, aku juga mikir kita juga udah kenal teman lama ya Ding ya. Yoi. Iya, Ding. Nah, terus tadi apa pertanyaannya? Jadi apa yang ngebuat motivasi kalian membuat Kui sama mimpi lu untuk Kui ini akan seperti apa sih gitu? Ya kita sih basically ingin menghibur ya. Kui Entertainment ini tujuannya ya seperti yang saya udah sempat ngomong, kita dari pekerja seni untuk para pekerja seni juga. Maksudnya segala sesuatu yang bisa menghibur masyarakat. Ya, kita mau menjadi media di Indonesia yang fun, yang edukatif, yang entertaining, yang bisa, yang bukan cuma selalu ngasih aja, tapi kita juga nerima juga. Makanya kita mau engage followers dan subscriber kita. Pingin jadi media yang bisa ditonton. Ibaratnya kayak NZ anak-anak Jakarta Selatan, tapi anak-anak Tanjung Priok juga masuk. Jadi benar. Iya, all levels gitu. Jadi kita mau ngasih konten-konten yang semua orang bisa terima gitu, semua orang bisa menikmati, nggak cuma ini bahasanya gue nggak ngerti, bukan level gue nih, ibaratnya kayak gitu, nggak. Kita mau nge-grab semua level juga gitu. Jadi
Tapi itu dia bukan cuma entertaining aja, tapi edukatif dan juga fun juga pastinya. Balutnya dengan cara yang fun. Karena kan entertainment kan banyak memang, kan. Iya dong. Kalau sekarang memang karena keterbatasan, sekarang masih YouTube dan Instagram kan, woro-woronya Instagram kan. Dan akhirnya kreasi kita juga baru awal ini web series dulu. Nantinya kan ke depannya akan banyak dari sports, music, entertainment, semua news juga banyak. Iya. Dan nanti wadahnya bukan cuma YouTube dan Instagram aja, tapi media yang lebih besar lagi. Iya. Oke, pokoknya menghibur tanpa batas lah ya. Mau apapun segmennya, mau apapun genrenya nanti, pokoknya arahnya ke sana, kurang lebihnya seperti itu. Oke. Seru sekali ngobrol sama teman-teman semua di sini. Terima kasih banyak ya, Papa sutradara, Papa produser, sutradara, songwriter, scriptwriter. Yang salahnya nih, mohon maaf ya. Sama. Mau tambahin dulu buat teman-teman media yang berkenan ingin ada interview lebih lanjut atau round table interview, bisa hubungi tim Publicis. Oke, siap. Ini ibaratnya doorstopnya masih ada ya di sini ya? Silakan. Habis ini, tapi bisa kita set up. Oh iya, oke. Siap. Langsung hubungi teman-teman Publicis aja, teman-teman media. Sama untuk recording obrolan kita hari ini juga nanti akan bisa diakses untuk teman-teman media. Silakan menghubungi teman-teman Publicis saja langsung kayak gitu ya. Mal, cuman mau ngingetin aja, Mal. Apa? Silakan Papa Gading. Sekali lagi, jangan lupa original web series Kuy Entertainment akan tayang di Kuy YouTube channel besok 15 Mei sampai tanggal 20 sampai tanggal 20 Mei. Yes, karena kita akan tayang 1 hari 2 episode langsung. Jadi curhat online apa sih? Nonton besok curhat online. Mantap. Jam 7. Papa Gading mengambil jatah saya, tapi terima kasih, bagus. Oh itu hosting lain lo ya? Iya, itu memudahkan saya malah. Saya suka lupa kalau saya juga host, lupa. Udah, kamu sekarang macam-macam selain host lah pokoknya ya. Jangan host lagi ya. Udah gitu aja. Oke, terima kasih banyak. Pokoknya saya lagi diingetin, pokoknya besok sudah bisa ditonton ya. Ingat di YouTube channelnya Kuy Entertainment, nggak bisa di mana-mana lagi. Ya. Cuman di situ doang. Jam 3 sama jam 7 dan bisa ditonton berulang kali lagi besok-besoknya karena di YouTube jadi gampang ya, tinggal diakses aja. Oke. Untuk closing statement, adakah yang mau diomongin lagi untuk dari mungkin Pak produser atau mungkin sutradara, silakan. Ada nggak buat closing? Kalau dari saya, terima kasih semua pemain, semua Pak sutradara, Ibu penulis skrip. Terima kasih atas kerjasama yang sangat menyenangkan ini. Mudah-mudahan diawali dengan seri pertama ini, kita akan lanjut ke seri-seri berikutnya. Amin. Bukan menutup kemungkinan syutingnya nggak cuma online doang. Mudah-mudahan juga kita tetap berdoa supaya pandemi ini cepat berakhir. Thank you banget semua media yang udah mampir hari ini. Thank you semua rekan media. Thank you banget. Beritakan yang baik-baik, nonton. Kalau nggak puas, coba ditonton lagi sampai puas besok ya. Aja, thank you dari saya itu. Thank you. Udah cukup kah? Atau ada yang mau namain lagi? Udah ya? Udah. Sudah tergambar ya, sudah terwakili ya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Habis ini selamat berbuka teman-teman ya. Siap, betul. Terima kasih Ryan. Selamat berpuasa. Terima kasih juga untuk teman-teman ya. Dengan demikian berakhir sudah pokoknya press conference kali ini. Ya benar kata Papa Gading tadi, semoga kita ketemu nanti tatap muka dalam waktu dekat, dalam waktu cepat. Yang pasti jangan lupa besok langsung ditonton jam 3 sama jam 7 Curhat Online web series edisi perdananya besok sudah mulai hadir di tengah-tengah kita sampai tanggal 20 Mei ke depan dan sampai selamanya sebenarnya selama tidak diturunkan dari YouTube channel ya. Bisa tonton terus ya sampai dapat juga sebenarnya. Oke, kalau begitu. Kalau begitu saya mewakili teman-teman di sini kami terima kasih media ya yang sudah hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you. Thank you. Bye-bye. Bye. Tetap sehat. Selamat berbuka puasa. Bye. Bye. Au, sakit nih. Ayo masih ada.
Ai masih kenceng suaranya. Bukan, gue nggak tahu gimana caranya, Liv. Di pojok kanan bawah. Pojok Diklik kanan dulu. Oh, lo pakai handphone ya? Handphone biasa laptop, makanya. Di atas. Nggak, itu ada kok, ada paling atas. Paling atas ada. Oke, thank you semua. Bye. Thank you. Untung dikasih tahu, kalau nggak sampai besok tuh dia di sini. Gue masih dengar, Jing. Gue pikir udah maaf. Aman Kak, aku live aja ya. Aman, thank you guys. Ya, terima kasih banyak. Thank you. Bye. Bye. Selamat berbuka atau siap-siap berbuka ya. Thank you Mas Kamal. Thank you, Bobo. Ya, makasih semuanya ya. Boleh live sebelum gua tutup. Lilis mau foto bareng dulu nggak? Udah keluar. Terima kasih, boleh keluar ya yang masih ada di sini, boleh keluar.